Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang pelayanan pencatatan sipil. Selama ini, kalian pasti sudah mengetahui pelayanan pencatatan sipil seperti akte kelahiran dan kematian. Namun, pelayanan pencatatan sipil tidak hanya sebatas itu saja. Masih ada beberapa pelayanan pencatatan sipil lainnya yang perlu diketahui. Berdasarkan Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pasal 31, pencatatan sipil terdiri dari kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta. Berdasarkan Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pasal 40 ayat 1, pelayanan pencatatan sipil diberikan kepada WNI dan orang asing. Ayat 2, pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi pemegang izin kunjungan, pemegang izin tinggal terbatas, dan pemegang izin tinggal tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sekarang, kami akan menjelaskan tentang alur pelayanan pencatatan sipil di Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan pencatatan sipil yaitu kalian mendatangi loket informasi yang ada di bagian belakang kantor Disdukcapil. Di loket informasi ini, kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang pelayanan pencatatan sipil yang dibutuhkan. Selain itu, disinilah kalian bisa mendapatkan formulir untuk keperluan pelayanan pencatatan sipil. Formulir F201 merupakan formulir yang digunakan untuk pelaporan pencatatan sipil. Kalian harus mengisi formulir ini sesuai dengan data yang benar dan jelas agar proses pendaftaran pada pelayanan pencatatan sipil dapat berjalan dengan lancar. Apabila kalian sudah mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan, petugas loket informasi akan memberikan nomor loket dan antrian pendaftaran pada formulir. Selanjutnya, dari loket informasi, kalian bisa menuju ke loket pendaftaran dengan melalui pintu masuk utama Disdukcapil.
Setelah memasuki ruangan tersebut, kalian akan melihat terdapat beberapa loket pendaftaran yang terdiri dari loket 13 hingga 18. Loket-loket itu merupakan loket yang khusus untuk melayani pendaftaran pencatatan sipil. Kemudian, pada proses pendaftaran, petugas memasukkan data pelaporan pada sistem informasi administrasi kependudukan. Setelah pendaftaran selesai diproses, kalian akan mendapatkan resi dari petugas. Petugas verifikator akan melakukan pengecekan dan pembuktian terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan sipil. Setelah semua data sudah sesuai, maka pelaporan tersebut disetujui dan selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Disdukcapil. Nantinya, kalian bisa mengambil dokumen yang sudah selesai tersebut di loket 19 dengan menyerahkan resinya pada petugas. Sebaiknya, pastikan dokumen yang diterima itu dengan mengecek secara teliti kebenaran dan kesesuaian datanya. Sekian dulu informasi dari kami. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu ya. Terima kasih.